Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi pengantar vektor atau materi vektor secara geometrik pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Nah, secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Oke, ini dinamakan titik awal dan yang ini dinamakan titik terminal. Kita akan menyatakan vektor dengan huruf kecil tebal. Contohnya ini, ada A kecil tapi tebal, ya seperti ini ya. Oke, nah kita misalkan vektor ini dengan vektor V. Jadi kita lihat ya penamaannya itu dengan huruf kecil tebal. Bila kita berbicara mengenai vektor, maka kita akan menyatakan bilangan sebagai sebuah skalar. Nah, semua skalar kita itu merupakan bilangan real dan akan dinyatakan oleh huruf kecil biasa miring. Seperti ini ya, jadi huruf kecil biasa tapi dia miring. Kalau sebagai skalar. Kalau sebagai vektor huruf kecil tapi tebal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika kita misalkan vektor yang ini itu dengan titik awal A dan titik terminalnya B, maka kita bisa namakan vektor V ini sama dengan vektor AB. Nah, cara tulisnya ini seperti ini ya, ada tanda anak panah di atas AB. Ini kita namakan vektor AB. Vektor juga seringkali disederhanakan dengan memperkenalkan sebuah sistem koordinat siku. Koordinat ya, bukan koordinat. Koordinat siku. Untuk sementara kita membatasi pembicaraan hanya vektor di dalam ruang 2 atau bidang. Jadi kita gambarkan dalam X dan Y. Jadi ini misalkan V adalah sebarang vektor di dalam bidang seperti gambar di samping. Nah ini sehingga titik awal V berada di titik asal 0,0 dan titik terminal V di koordinat V1, V2. Nah, V1, V2 ini dinamakan komponen-komponen dari V dan bisa kita tuliskan sebagai vektor V sama dengan V1, V2. Nah, perhatikan vektor-vektor berikut ini. Ada vektor A, vektor C, dan vektor B, dan vektor C. Vektor A dan C mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Nah, ini kita bisa katakan bahwa vektor A dan C dinamakan ekivalen. Karena sebuah vektor hanya akan ditentukan oleh panjang dan arahnya, maka bisa dikatakan bahwa vektor A yang ini dan vektor C itu sama, atau vektor A sama dengan vektor C. Karena kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama meskipun letaknya berbeda. Karena tadi definisi dari vektor itu adalah ruas garis yang memiliki besar dan arah, bukan letak ya. Dia tidak peduli letaknya di mana, sehingga kita bisa katakan vektor A dan C ini karena memiliki panjang dan arah yang sama walaupun letaknya berbeda, maka kita bisa katakan vektor A sama dengan vektor C. Oke, kita lanjut lagi. Vektor A, A1, A2, dan vektor C, C1 dan C2 dikatakan ekivalen jika dan hanya jika komponen-komponen dari dari A dan C itu sama. Jadi A1 sama dengan C1, A2 sama dengan C2. Nah, definisi. Jika vektor V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah vektor V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal dari vektor V. Vektor V tambah W dinyatakan oleh panah dengan titik awal V ke titik terminal dari W. Jadi ini kita misalkan titik V di sini, maka titik V tambah W itu kalau kita letakkan titik W itu pada ini
pada titik, kita letakkan titik awal W itu pada berimpit dengan titik terminal dari V. Jadi seperti ini. Maka V tambah W itu dinyatakan oleh anak panah dengan titik awal V dan ke titik terminal dari W. Nah, ini yang dinamakan vektor V tambah W. Jadi ingat ya, kalau kita tuliskan V tambah W itu kalau titik awal dari W itu berimpit dengan titik terminal dari V. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa kalau vektor W kita tambahkan dengan vektor V, maka hasilnya adalah ini, W tambah V itu sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa vektor V tambah vektor W itu sama dengan vektor W tambah vektor V. Atau ini bersifat komutatif ya. Nah, kita perhatikan diagram kartesius berikut. Ini vektor V dan ini vektor W. Nah, vektor tadi sudah kita sempat sebutkan bahwa vektor V itu bisa kita nyatakan kalau kita menggunakan sistem koordinat siku, maka ini kita bisa nyatakan dengan V1, V2. Begitupun dengan W, yaitu W1, W2. Berarti kalau kita mau jumlahkan V tambah W, berarti kita letakkan ini pada di mana titik awal W itu berimpit dengan titik terminal pada V. Kita taruh seperti ini, maka atau bisa boleh seperti ini juga ya. Ini kita W tambah V juga boleh, karena tadi sifatnya komutatif. Nah, ini V tambah W. Nah, ini kan V tambah W yang ini itu Oke, ini V tambah W, vektor V tambah W. Kita lihat kalau di diagram kartesius, maka kalau ini V berarti panjang ke sini, ini adalah V1 dan yang ini adalah V2. Kalau sudah kita letakkan W di sini, maka kita lihat bahwa yang ini merupakan W1 dan yang ini merupakan W2. Kita lihat di gambar ya, perhatikan di gambar ini W2. Berarti vektor V tambah W itu bisa diwakilkan dengan apa? Koordinat V1 atau titik V1 tambah W1 yang ini, V2 tambah W2. Sehingga kita bisa tuliskan V tambah W itu sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2. Oke, ini kalau kita bekerja pada diagram kartesius di R2 ya, ini di R2 atau ruang di bidang. Nah, definisi lagi, jika V dan W sebarang dua vektor, maka pengurangan didefinisikan oleh vektor V kurang vektor W itu sama dengan vektor V tambah negatif vektor W. Ilustrasinya seperti ini, misalkan ini vektor V dan ini vektor W. Nah, berarti kalau lawan dari vektor W itu adalah ini, arahnya berbeda, panjangnya sama, tapi arahnya berbeda dengan vektor W. Itu kita namakan ini negatif vektor W. Nah, berarti kalau kita mau jumlahkan, ini tadi kan V kurang W itu sama dengan V tambah negatif W. Berarti kita letakkan titik awal dari W ini diletakkan berimpit dengan titik terminal pada V. Kita bisa buat seperti ini. Nah, berarti yang ini merupakan vektor V dikurang W. Bisa paham? Ya, ini negatif vektor W atau lawan dari vektor W. Kita bisa tuliskan begini. Oke. Perhatikan lagi, ini juga bisa seperti ini ya. Ini berarti vektor negatif W ditambah dengan vektor V. Itu juga negatif W tambah vektor V. Itu kan komutatif. Kalau penjumlahannya tadi komutatif ya. Oke, saya bisa geser ini ke sini. Sehingga saya bisa tuliskan vektor ilustrasi dari pengurangan vektor V kurang W itu adalah seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau
ini seperti ini, berarti itu artinya adalah kurang. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Definisi berikutnya, jika V adalah sebarang vektor dan K adalah sebarang bilangan real atau skalar, maka hasil perkalian K dikali vektor V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya adalah K kali panjang dari V dan arahnya adalah sama seperti arah dari V jika K lebih besar 0 dan berlawanan dengan arah vektor V jika K lebih kecil dari 0. Kita mendefinisikan K kali vektor V itu sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau vektor V itu sama dengan vektor 0. Nah, kalau kita gambar, ini misalkan ini vektor V panjangnya, itu komponennya adalah 1, 2, 3, 4, berarti ini 1, 2, berarti ini 4,2. Berarti vektor yang ini 2,1 dengan arah yang sama ini kita namakan 1/2 V. Nah, kalau berbalik arah seperti ini, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan dengan V, berarti ini kita namakan negatif vektor V. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 2 kali vektor V. Atau kalau yang ini, silakan hitung, itu negatif 3 vektor V. Ini arahnya berbeda dan panjangnya itu 3 kali dari vektor V. Oke, kita lanjut lagi. Nah, K kali vektor V itu sama dengan K kali V1, K kali V2. Atau perkalian K ini dengan setiap komponennya ya. Nah, sekarang kita bicara vektor di dalam ruang 3. Di ruang 3 itu bukan bidang, kecuali ruang R2. Ini saya edit dulu. Oke. Kalau vektor-vektor di bidang itu kita itu tadi diwakili oleh pasangan bilangan real ya. Kalau vektor-vektor di bidang seperti V itu sama dengan V1, V2. Nah, kalau vektor-vektor di dalam ruang R3, di ruang 3 itu triple bilangan real. Contohnya itu vektor V itu sama dengan V1, V2, V3. Nah, sistem-sistem koordinat siku di dalam R3 dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu sistem tangan kiri atau left-handed dan sistem tangan kanan atau right-handed. Ini maksudnya apa? Sistem tangan kiri, left-handed. Nah, ini kita lihat pada bidang XY-nya itu yang arah mendatar ini itu adalah X, Y-nya yang ini. Y-nya yang ini ya. Ini kalau kita gambarkan sistem 3 dimensi ke 2 dimensi, ya ini berarti ini. Bisa pakai sistem tangan kiri atau left-handed dan sistem tangan kanan ya. Kalau sistem tangan kanan berarti yang arah mendatar ini adalah Y, Z-nya tetap ya. Yang ini X. Jadi kalau yang sistem tangan kiri itu kita baca ini X, jadi pakai arahnya ke sini baru ke Y, baru ke Z kan. Kalau yang ini X-nya di sini baru ke Y, baru kita Z. Contoh. Misalkan gambarlah sebuah sistem tangan kanan dan letakkan titik 456. Nah, ini berarti kalau sistem tangan kanan tadi itu Y-nya yang mendatar, X-nya yang ke arah sini ya. Nah, ini berarti kalau kita bekerja, ini dia mundur. Nah, kalau kita gambarkan 456 berarti 1, 2, 3, 4, baru arah Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, baru ke arah vertikalnya 6. Itu seperti itu. Kalau tadi yang sistem tangan kiri, berarti yang ini yang X, ini yang Y. Berarti pasti gambarnya dari sudut yang berbeda ya, cara lihat yang berbeda.
Oke, jika V itu sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W itu W1, W2, W3 adalah dua vektor di dalam ruang 3, maka argumen yang serupa dengan argumen yang digunakan untuk vektor-vektor di dalam sebuah bidang atau ruang 2, yaitu yang pertama, vektor V dan W ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Nah, kalau V tambah W itu, vektor V tambah vektor W itu sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan V3 tambah W3. Kalau K kali skalar K kali vektor V itu sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3. Nah, jika titik awal vektor tidak melalui titik asal, tidak di titik asal, melainkan di titik P1, X1, Y1, Z1, dan titik terminalnya itu P2, X2, Y2, Z2, maka kita bisa namakan vektor itu adalah vektor P1, P2, vektor P1, P2, dengan komponen-komponennya adalah X2 kurang X1, Y2, Y1, Z2 kurang Z1. Jadi ingat ya, kalau ini titik awalnya P1, titik terminalnya P2, maka komponennya itu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Y1 untuk komponen vektor dari P1, P2. Nah, contoh 1, carilah komponen-komponen vektor yang mempunyai titik awal P1, 6, 5, 8, dan titik terminal P2, 8, negatif 7, negatif 3. Berarti penyelesaiannya, vektor P1, P2 itu adalah 8 kurang 6, negatif 7 kurang 5, negatif 3 kurang 8, itu sama dengan 2, negatif 12, negatif 11. Soal berikut lagi. Carilah sebuah vektor dengan titik awal P, 2, negatif 1, 4 yang mempunyai arah yang sama seperti V, yaitu 7, 6, negatif 3. Nah, ini kira-kira bagaimana adik-adik? Nah, berarti ini saya bisa jawab salah satu vektor yang memenuhi ini adalah vektor PQ. P itu kan titik awal P, Q itu titik terminalnya, yaitu kita peroleh dari 2 tambah 7, negatif 1 tambah 6, 4 tambah negatif 3. Sehingga Q-nya itu adalah 951. Kalau kita cek apakah benar vektor PQ ini sama dengan vektor V, kan pasti kita kurangi 9 kurang 2, 7, 5 kurang negatif 1 itu 6, 1 kurang 4 itu negatif 3. Oke, ini demikian penjelasan saya mengenai pengantar vektor secara geometrik. Semoga apa yang saya jelaskan bagi adik-adik ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.